wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Coba tolong kalian jelaskan atau kalian deskripsikan melalui angan-angan. Kalian bisa berimajinasi apa sih yang kalian ketahui tentang darah? Siapa yang duluan nih? Ya, Pak. Baik, silahkan. Jadi kalau menurut saya itu darah adalah kayak cairan yang warna merah, yang kayak di dalamnya itu ada kandungan trombosit, eritrosit dan lain-lain sih, Pak. Oke. Cukup. Jadi darah merupakan cairan tubuh. Darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Volume darah dalam tubuh sekitar 8% dari berat badan. Oke. Jadi darah itu merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi sangat penting untuk kelangsungan bagi hidup kita. Menurut kalian, apa yang akan terjadi ketika di dalam tubuh kita tidak memiliki darah? Oksigen nggak bisa disalurkan kayak ke otak atau kayak ke jantung gitu, dia nggak bisa dialirin, Pak, kalau nggak ada darah. Nggak ada sistem pengangkutnya. Kalau tidak ada darah itu kita bisa kekurangan oksigen tadi, terus badan kita jadi lemas. Jadi gini, saya kasih penjelasan. Darah itu berfungsi sebagai alat pengangkut zat makanan dari tubuh dan sebagai pengangkut oksigen untuk seluruh tubuh. Jadi ketika di dalam tubuh kita tidak memiliki darah, maka oksigen dan zat makanan tidak akan mengalir atau terangkut ke seluruh tubuh. Yang akan terjadi ketika zat makanan tersebut tidak diantarkan ke seluruh tubuh, maka tubuh akan mengalami sesuatu masalah, misalnya seperti kita jadi lemas karena tidak ada energi yang tersalurkan. Terus ketika di kepala kita mengalami kekurangan darah, kepala kita bisa merasakan hal seperti pusing dan lain-lain. Selain itu, darah sebagai alat pertahanan dalam tubuh dari penyakit. Dalam tubuh kita tidak hanya ada sel darah yang merah, tapi ada darah yang merah putih yang berfungsi sebagai antibodi dalam tubuh yang untuk melawan virus-virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika antibodi tersebut bekerja melawan virus-virus, biasanya tubuh kita akan merespon seperti merasakan panas, kepala pusing dan lain-lain. Darah juga berfungsi sebagai pengatur suhu dalam tubuh. Ketika tubuh kita ada di luar, terkena panas atau terkena suhu yang terlalu dingin, darah kita akan merespon untuk menstabilkan suhu tubuh yang ada pada diri kita. Darah juga berfungsi untuk melakukan sebuah proses pembekuan, sehingga membantu proses penyembuhan pada luka. Ketika di dalam tubuh kita kekurangan darah, biasanya luka itu akan lama untuk dia sembuh. Darah juga berfungsi sebagai pengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada komponen darah. Darah itu tersusun atas dua sel, yaitu sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah adalah sel hidup yang merupakan bagian yang ada pada sel darah merupakan sel hidup dan bagian yang padat. Sel darah itu
terdiri dari sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit, dan juga ada kepingan darah yang sering kita sebut dengan trombosit. Untuk sel darah merah atau eritrosit, ciri-cirinya dia memiliki warna merah, terus mengandung zat putih atau Fe, berbentuk bikonkav, pipih dan tepung di bagian tengah. Dia mirip obat pil, seperti pil, cuma di tengahnya kayak ada cekungan. Dia tidak memiliki inti sel. Materi sel darah merah itu terbuat dari sumsum merah pada tulang pipih. Pada umur 120 hari, dan jika rusak, dia akan berombak di hati atau limfa. Yang selanjutnya yaitu sel darah putih. Sel darah putih dia berbeda dengan sel darah merah. Dia tidak memiliki warna atau bening, juga tidak memiliki inti sel. Bentuk darah putih tidak tetap dan tidak dapat bergerak seperti amuba. Sel darah putih mampu menembus dinding pembuluh darah, menekan dan memakan penyakit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sel darah putih ini sebagai antibodi dalam tubuh kita yang mampu membunuh virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita tidak ada sel darah putih, maka dengan sangat mudah kita terserang penyakit. Setiap 1 mm darah putih mengandung 8.000 sel darah putih, dan sel darah putih ini lebih besar dari sel darah merah. Sel darah putih dibuat dari sumsum merah dan limfa, dan sel darah putih ini dia hanya memiliki umur 12-13 hari. Sel darah putih ini dibagi menjadi dua macam, ada granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah sel darah putih yang nukleusnya terdiri atas beberapa lobus dan sitoplasmanya mengandung granulosit yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua agranulosit, sel darah putih yang tidak mengandung granula di sitoplasmanya dapat diperbanyak dengan jalan mitosis dan mempunyai kemampuan untuk bergerak seperti amuba dan dapat menembus dinding kapiler. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Yang ketiga itu ada kepingan darah. Kepingan darah atau yang sering kita sebut sebagai trombosit. Kepingan darah atau trombosit dia memiliki bentuk yang tidak teratur. Dia tidak memiliki inti sel. Setiap 1 mikrometer kubik darah mengandung 200.000 sampai 250.000 trombosit. Dibuat di sumsum merah tulang pipa. Fungsi dari trombosit ini membantu pembekuan darah dan mempercepat penyembuhan terhadap luka. Yang selanjutnya di darah ini ada yang namanya plasma darah. Jadi plasma darah ini memiliki warna kekuningan. Dia jumlahnya 55% dari jumlah darah, yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan sistem metabolisme. Di dalam plasma darah ini dia mengandung fibrinogen, albumin, dan globulin. Yang selanjutnya tentang alat peredaran darah. Jadi alat peredaran darah itu ada dua. Yang pertama jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah itu merupakan sebuah pipa yang lunak untuk sebagai alat penyalur darah ke seluruh tubuh. Jadi ibarat sebagai jalur. Pembuluh darah itu ada dua, ada arteri dan vena. Pembuluh darah arteri itu pembuluh darah yang mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh atau arus pergi. Sedangkan pembuluh darah vena itu yang membawa kembali darah dari tubuh ke jantung atau sebagai pembuluh balik. Baik, jadi di sini saya punya lembar kerja
untuk kalian diskusikan bersama tentang bagaimana faktor yang mempengaruhi kecepatan pada detak jantung manusia. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menghitung denyut jantung kalian dengan menekan urat nadi yang terdapat pada pergelangan tangan. Jadi di sebelah sini, tepat di sebelah sini, ketika kalian tekan, kalian akan merasakan sebuah denyut jantung. Nanti akan kalian hitung selama 1 menit. Setelah itu melakukan aktivitas yang lebih berat seperti berlari. Setelah kalian berlari, coba kalian hitung kembali apakah ada perbedaan dari sebelum melakukan aktivitas yang berat dengan sesudah melakukan aktivitas yang berat. Nanti di sini ada tabel, silakan kalian isi. Terus ada pertanyaan juga, bisa kalian diskusikan. Coba kalian dari sekarang untuk mulai dihitung sebelum melakukan aktivitas yang berat. Sekarang kan udah dicoba nih, silakan ditulis di kolom yang sudah disediakan di lembar kerja. Berapa? 1 gitu. Iya, tadi ngitungnya berapa? Oke, yang selanjutnya itu percobaan setelah melakukan aktivitas yang lebih berat seperti berlari. Saya persilakan kalian untuk keluar untuk lari selama 1 menit. Setelah 1 menit silakan kembali ke ruangan ini. Silakan. Oke, sekarang setelah kalian berlari, silakan kalian hitung kembali berapa banyak detak jantung selama 1 menit setelah kalian melakukan aktivitas yang berat. Oke, baik, sekarang silakan kalian isi di kolom tersebut, kolom yang telah disediakan. Bagaimana perubahannya? Baiklah, setelah melakukan percobaan tadi, di lembar kerja tersebut ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Boleh didiskusikan bersama teman kalian. Dimulai dari sekarang. Sampai saya kasih waktu 30 menit untuk menjawab soal tersebut. Baiklah, apakah sudah selesai? Udah, Pak. Ya, Pak. Oke, tolong jelaskan apa yang telah kalian diskusikan kepada teman kalian tentang sistem peredaran darah sesuai yang ada di lembar kerja tersebut. Apa yang mau duluan? Pak. Oke, silakan. Kalau yang pertama di sini kan ada yang apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat ke atau dari sel. Sistem ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu tubuh. Kepada Lukman, apakah Anda memiliki jawaban yang sama atau berbeda? Atau Anda merasa setuju dengan jawaban dari Mufti? Di sini jawaban saya sama dengan Mufti. Jadi saya setuju dengan jawaban itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa lagi mau duluan? Pak. Silakan. Di sini yang kedua, bagaimana proses peredaran darah pada manusia? Kalau dalam proses peredaran darah kecil terjadi melalui paru-paru. Terus apanya? Atau cuma itu aja? Cukup itu aja, Pak. Kepada Mufti, ataukah ada jawaban yang lain atau ingin menyanggah dan sebagainya? Silakan. Saya mau menambahkan aja, Pak. Oke,
Yang tadi kan pembuluh darah yang dijelaskan oleh Lukman, pembuluh darah kecil. Nah, sedangkan saya mau menambahkan pembuluh darah yang besar. Kalau pembuluh darah yang besar itu dari jantung ke pembuluh darah, habis itu ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Cukup, Pak. Pertanyaan yang ketiga tentang faktor yang mempengaruhi peredaran darah. Ada kalian semua yang ingin menjawab duluan, silakan. Ya Pak. Yang ketiga adalah apa faktor yang mempengaruhi kecepatan detak jantung pada manusia? Di sini saya menjawab demam. Denyut jantung akan meningkat jika Anda demam, infeksi atau gangguan tertentu. Dan kita setelah berolahraga, pastinya denyut jantung kita akan meningkat. Akan mengerti. Apabila ada yang ditambahkan, silakan. Mungkin ada tambahan sedikit aja sih, Pak. Yang mempengaruhi kecepatan detak jantung itu bisa juga umur, terus berat badan manusia, juga mungkin emosional ya, Pak. Gitu. Oke. Dari ketiga pertanyaan tersebut, dari kalian tolong salah satu untuk menyimpulkan dari ketiga pertanyaan tersebut. Siapa nih mau? Oh, ya, Pak. Kalau kesimpulannya sih, sistem peredaran darah adalah suatu sistem untuk memindahkan suatu zat. Contohnya bisa intisari makanan ataupun oksigen. Ada juga organ-organ yang berperan pada sistem peredaran darah, itu bisa jantung, paru-paru, pembuluh darah. Sedangkan untuk yang mempengaruhi kecepatan detak jantung itu ada umur, berat badan, keadaan emosional, bisa juga kegiatan aktivitas sehari-hari. Cukup gitu, Pak. Oke. Jawaban kalian semua benar, semuanya benar. Cuman ada beberapa kekurangan harus saya sampaikan. Sistem peredaran darah itu merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari seluruh tubuh dari sel. Sistem peredaran darah juga itu menolong stabilitas suhu dan pH tubuh. Peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu membawa darah dari duri kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung melalui ventrikel kanan ke paru-paru dan kembali menuju jantung melalui atrium kiri. Sebaliknya pada sistem peredaran darah besar, dia mengalir dari jantung melalui ventrikel kiri kemudian menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian darah kembali menuju ke jantung melalui atrium kanan. Frekuensi denyut jantung pada manusia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, jenis kelamin. Biasanya jenis kelamin pria itu memiliki jumlah denyut jantung yang lebih banyak daripada wanita. Yang kedua, berat badan. Orang yang memiliki berat badan yang bisa dibilang gemuk, biasanya dia jumlah frekuensi denyut jantungnya lebih besar. Karena kan biasanya kalau orang gemuk itu pasti mengeluarkan tenaga yang lebih besar untuk dia beraktivitas. Selanjutnya, keadaan emosi atau psikis. Biasanya kita kalau lagi emosi, denyut jantung atau ketika kita dalam tekanan, denyut jantung kita akan bertambah frekuensinya. Kemudian aktivitas sehari-hari, semakin aktivitas kita semakin banyak, denyut jantung kita akan bertambah banyak frekuensinya. Yang selanjutnya ada sikap tubuh saat denyut jantung nantinya, suhu dan temperatur udara atau sekelilingnya. Konsumsi obat juga dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tugas untuk kalian, tolong pelajari tentang penyakit-penyakit atau kelainan yang terjadi akibat sel darah, bisa karena kekurangan darah atau kelainan pada sel darah. Saya cukupkan sekian untuk
pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.